Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat sekalian. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Natirsion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka bagi Bapak Ibu yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada saat fotum untuk tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai fotum. Selama ibadah berlangsung, diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau diatur dalam mode silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi setiap jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Warta jemaat untuk kita Minggu 6 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Persembahan dana misi. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan khusus dana misi di distrik yang diserahkan saat nyanyian terakhir dinyanyikan. 2. Pertemuan hamba Tuhan distrik 5 wilayah 2. Pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, pukul 10 WIB akan diadakan pertemuan hamba Tuhan via Zoom. 3. Malam puji dan doa. Pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 19 sampai 20 WIB akan diadakan malam puji dan doa di gereja. Seluruh jemaat diundang dalam persekutuan tersebut. 4. Pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, pukul 10 WIB, akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Samuel Tan, anak dari Bapak Daniel Tan dan Ibu Teresia Lili Susanti, dengan Saudari Grace Philandros Violeta, anak dari almarhum Bapak Beni Suwardi dan Ibu Herlina, di GMI Natirsion. Pengumuman ini sekaligus pengumuman yang ketiga untuk kita. Dan resepsi pernikahan pukul 17 WIB di Evi Medaria Grand Ballroom Muara Enim. Seluruh jemaat diundang dalam acara tersebut. Pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Laksmana Exaldi Roganda Situmeang, anak dari Bapak L Situmeang dan Ibu T Boru Simanung Kalit, dengan Saudari Dian Pertiwi Purba, anak dari Bapak D Purba dan Ibu T Boru Glutom, di HKBP Bangkinang Pekanbaru. Pengumuman ini sekaligus pengumuman yang kedua untuk kita. 5. Hamba Tuhan di Belinyu Bangka. Mulai tanggal 6 Agustus 2023 sampai 31 Juli 2025, di gereja kita telah diutus hamba Tuhan Ikatan Dinas dari STT Ebenezer Tanjung Enim untuk melakukan pelayanan misi di Belinyu Bangka atas nama Evangelis Franz Emil Kostadinov Purba STH. 6. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak Ibu dan saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. 7. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, ucapan syukur, serta persembahan persepuluhan pada minggu ini. Informasi keuangan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 6 Agustus sampai 12 Agustus 2023. Tanggal 6 Agustus, Saudari Lydia Francisca Boru Tambunan, Angelica Grace Philippus. Tanggal 7 Agustus, Saudari Christina Siregar. Tanggal 8 Agustus, Ibu K. Boru Samosir atau Nyonya Hanainggolan, Ibu Mary Boru Huta Barat, Saudari Agustina Kadia, Saudari Nagita Bretania Ginting, Sean Ariesto Utama,
9 Agustus, Bapak Pendeta Sai Simpson, Bapak S.E. Sihombing. 10 Agustus, Ibu Suryati, Bapak H. Nainggolan, Ibu Lucy Wiharja, Saudari Angel G. Lumban Raja. 11 Agustus, Nathanael Silalahi. 12 Agustus, Saudari Sonia Monica. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Untuk informasi kegiatan gereja dan jadwal pemberkatan pernikahan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk informasi petugas ibadah minggu ini dan juga minggu depan serta jadwal latihan dapat juga kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini. PWMI, Rabu 9 Agustus 2023 pukul 17 WIB di gereja. Dengan kegiatan Hari Wanita Sedunia. Seluruh kaum ibu diundang untuk mengikutinya. Sermon Guru Sekolah Minggu. Rabu 9 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di gereja. Untuk petugas dan seluruh guru sekolah minggu agar dapat mengikuti sermon. P2MI Jumat 11 Agustus 2023 pukul 19 WIB di gereja dengan kegiatan sharing firman kepada seluruh kaum bapa untuk dapat mengikutinya. Sekolah Minggu 13 Agustus 2023 pukul 8 WIB di ruangan Sekolah Minggu lantai 2 untuk guru yang bertugas kiranya dapat mempersiapkan diri. Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan sesuai dengan kategorial masing-masing. Mari semangat dalam persekutuan. Sekian informasi berita warta jemaat minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Untuk memulai ibadah ini, mari kita masuk saat teduh. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Tuhan Sang Pengasih, tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya.
kita nyanyikan ayat 3, nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan. Nobatkanlah Raja Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, kuasa pelindung menebusku di hidup kekalnya. Amin. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkan dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan dari KPPK 271, Lebih Kasihimu. Lebih kasihimu ya Tuhanku. Lebih kasihimu ya Tuhanku, inilah doaku, oh dengarlah. Janjiku padamu, lebih kasihimu ya Tuhanku, oh dengarlah. Kita nyanyikan ayat 2. Dahulu dunia dan diriku, kini hanya Tuhan ku bersandar. Inilah doaku dan ku kasihimu ya Tuhanku, oh dengarlah. Musik saja. Kita nyanyikan ayat 3. Tibalah ajalku dan ku pergi. Tibalah ajalku, kan ku pergi. Ku tetap bernyanyi,
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa, maha mulia, Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menyatakan penyertaannya, perlindungannya kepada kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan sudah menolong memberkati kami tiap-tiap hari di dalam setiap pekerjaan kami. Bukan oleh karena kebaikan kami ya Tuhan, tetapi sesungguhnya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kamu. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya itu. Sehingga kami boleh di pagi hari yang baik ini datang lagi ke rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami jauh lagi masuk dalam hadirat-Mu, kami menyadari kami adalah orang berdosa, kehidupan kami yang tidak memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, supaya kami layak dan berkenan kepada-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap ibadah kami hari ini, pujian kami, doa kami, boleh naik ke hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memperlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, khususnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah hadir, bahkan mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan menolong hati yang sudah dipersiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu, dapat bertumbuh, berbuah melalui kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Akhirnya seluruh ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir, kiranya dalam penyertaan oleh kasih Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, supaya hati kami dapat beribadah, berdoa kepada Tuhan dengan nyaman. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan dari KPPK 194, pada Yesus percayalah. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Jangan tunggu percaya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur 145 ayat 8 hingga 21. Mari kita baca secara bersama-sama, secara responsoria. Di ayat 21 kita baca bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintah-Mu menetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk Memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Gloria Patri, hormat diberi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Sejenak kita mendengarkan persembahan pujian Angelina Filipus. Shalom semuanya. Semoga pujian ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Terima kasih untuk Angelina Filipus atas pujiannya. Mari Bapak Ibu, selanjutnya kita memberikan persembahan. Persembahan ini kita antar ke depan. Sementara persembahan dijalankan, kita bernyanyi memuji Tuhan. Dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Kita nyanyikan kembali ayat 1, bila gelombang kehidupan menimpa. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan, hitunglah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita menyerahkan persembahan ini, mohon Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Arisman Siritoetet. Sebelumnya kita memuji Tuhan, bernyanyi kasih-Mu tiada duanya. Pernah ada kasih di dunia
lagi kasus seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini, Sanggup mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Kau kugamukumi dalam Yesus, Kau kugagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, Tak ada lagi kasih seperti ini. takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau kugagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berdoa. Tuhan, kami memuliakan dan meninggikan Engkau atas pertolongan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami dalam persekutuan bersama memuliakan dan meninggikan Engkau. Terpujilah atas penyertaan dan kasih-Mu dalam satu minggu yang sudah kami lalui. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Ada hal yang sudah bisa kami lakukan dan kerjakan. Tuhan berkatilah, dan hal-hal yang belum dapat kami lakukan, mampukan kami ke depan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan dalam pekerjaan pelayanan dan pendidikan kami. Saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di gerejamu, di tempat ini. Tuhan berkatilah,
biarkan berjalan dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biarkan semua kegiatan pelayanan yang diadakan membawa kami semakin dekat dan mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kami menyerahkan untuk pelayanan misi di Bangka. Kami menyerahkan untuk lembaga-lembaga misi yang di dalam pelayanan dimanapun hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati dengan pertolongan dan urapan Tuhan untuk menyatakan dan menyaksikan kasih-Mu yang luar biasa itu. Sehingga semua orang tahu bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan di dalam Yesus Kristuslah juru selamat. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini ke depan semakin lebih baik dan lebih maju. Kami menyerahkan para pemimpin kami. Tuhan tolong mereka dalam pimpinan Tuhan, takut akan Tuhan, disiplin, bertanggung jawab untuk boleh melakukan pelayanan mereka dalam bidang manapun. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga para menteri, bahkan pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan tolong mereka dalam pimpinan Tuhan untuk mengayomi seluruh masyarakat yang ada, sehingga dengan demikian bangsa kami, kota kami, kabupaten kami, daerah kami boleh maju dan berkembang. Saat ini Tuhan kami menyerahkan untuk kami dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Tuhan berkatilah, tolonglah kami, biarkan apa yang kami lakukan, kerjakan boleh menjadi berkat dalam keluarga kami. Mungkin kami dalam pergumulan, dalam pekerjaan dan usaha kami, Tuhan pertolongan-Mu hadir tepat pada waktunya, memberikan semangat kepada kami dan ide-ide yang baik, yang bagus, yang cemerlang untuk boleh memajukan usaha kami, pelayanan kami. Dan biarkan pekerjaan kami Tuhan juga kami boleh memuliakan dan meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan melalui pekerjaan kami juga boleh berkembang dan maju, kota kami maju, bangsa kami maju, negara kami maju. Saat ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami yang dalam pendidikan. Tuhan berkatilah mereka dimanapun dalam pendidikan. Berkati mereka, berikan kepintaran kepada mereka dan berikan kemauan. Dan berkat ini boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan belajar sungguh-sungguh. Pimpin anak-anak kami Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pekerjaan menetap. Demikian juga mencari teman hidup. Tuhan biarkan kasih-Mu, penyertaan-Mu hadir, sehingga apa yang dirindukan, apa yang didoakan boleh Engkau kabulkan. Kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada, supaya dalam pimpinan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang kadangkala menyerang mereka, menjatuhkan iman mereka, masa depan mereka, anak-anak kami tampil sebagai pemenang karena mereka di dalam Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Tuhan pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Biarkan pengharapan, semangat dan iman, makanan sekalipun, minuman, bahkan obat-obatan yang digunakan boleh membawa pemulihan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sudah menyertai, memimpin, menolong, memulihkan orang lain. Keluarga kami ini juga dalam pertolongan dan pemulihan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga kami, anak-anak kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami menyerahkan Saudari Lydia Tambunan, Angelica Grace, Saudari Christina Siregar, Ibu K. Boru Samosir, Ibu Mary Huta Barat, Saudari Agustina Kadia, Saudari Nagita Ginting, Sean Arista Utama, Bapak Pendeta Sai Simpson, Bapak S.E. Siombing, Ibu Suryati, Bapak Hanenggolan, Ibu Lucy W. Harja, Saudari Angel Lumban Raja, Nathanael Silalahi, Saudari Sonia Monika. Tuhan berkatilah hamba-hambamu ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur kepada mereka. Dan biarkan juga semua anggota keluarga yang mengasihi mereka dalam lawatan dan ucapan syukur karena keluarga mereka boleh berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan tolong dan pimpin mereka. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah melalui pimpinan Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, memahami akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan hamba-Mu juga yang terbatas ini dengan pimpinan Roh-Mu itu juga boleh memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga kami diingatkan dan diteguhkan betapa Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat.
ayat yang ke-7 sampai 10. Kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan firman ini Bapak Ibu, dan mari kita bersama-sama memperhatikannya. Di dalam nama Yesus kami bacakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 10. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian jauh pembacaan firman kami menjadi perenungan kita pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam satu tema mengenal hati Bapa di surga. Sehubungan dengan hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Pada hari ini betapa Yesus mengasihi dan mencintai kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan atau hidup manusia sangat berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini, itu berarti mengingatkan kita akan sebuah kasih yang sangat mulia, sebuah kasih yang sangat agung, hati yang tak terselami dalamnya, hati yang tak terjangkau luasnya, hati yang membuat kita tak habis pikir mengapa Yesus mau menyulitkan dirinya sendiri dengan begitu banyak perkara untuk kita, manusia yang berdosa, dan datang ke dunia meninggalkan segala yang baik, kemuliaannya, dan mati demi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Yesus sungguh mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Itulah hati Bapa di surga. Ia rela meninggalkan segala kemuliaannya demi kita, demi menyelamatkan kita. Itulah hati Bapa di surga. Allah menginginkan manusia hidup, yaitu hidup sesuai dengan rancangannya. Tetapi dosa telah membuat manusia mati, yaitu mati secara rohani. Dan Tuhan Yesus telah menjalani dan menjadi pendamai bagi kita, tentu atas dosa kita. Itulah hati seorang Bapa di surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui nats yang baru kita baca dalam satu tema mengenal hati Bapa di sorga, dan secara khusus ayat 9 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengenal hati Bapa yang agung itu, hati Bapa yang mulia itu, hati Bapa yang tak terselami oleh akal pikiran kita sebagai manusia. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati Bapa adalah penuh dengan kasih yang tulus. Tadi kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu ayat ini bersama-sama. 2, 3 ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kasih yang tulus adalah kasih yang sungguh, benar-benar keluar dari hati, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tanpa maksud terselubung, tapi kasih yang benar-benar dari hati,
Dan itulah yang dinyatakan dan dipraktekkan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini demi kita sebagai manusia yang berdosa. Kita baca ayat ini Bapak Ibu bersama-sama 2, 3. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kasih Yesus, kasih Bapa di surga, dia hadir di dunia ini dalam pribadi Yesus. Dia mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih itu dikatakan Bapak Ibu tidak pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Itulah yang dipraktekkan oleh Kristus. Dan kasih yang sungguh-sungguh itulah yang membuat Kristus mati di kayu salib. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam konteks ini dan konteks kita sekarang, situasi kita sekarang, dunia memerlukan kasih yang sungguh-sungguh, di mana di tengah-tengah dunia tidak atau jarang atau puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh, yaitu kasih yang tulus dari hati yang dalam. Kalau kita perhatikan sekeliling kita Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang haus akan kasih. Dimulai dari keluarga Bapak Ibu, dimulai dari suami, istri, anak, orang tua yang kita miliki. Mereka membutuhkan kasih kita yang sungguh-sungguh dan tidak pura-pura. Mereka membutuhkan kasih yang sungguh-sungguh dari kita, dari hati, seperti Kristus mengasihi kita. Hal yang sama juga kita nyatakan dalam keluarga kita, kepada suami, kepada istri, anak-anak, mertua, menantu, atau kepada orang yang ada di sekitar kita. Dalam satu tim dalam pekerjaan, dalam satu tim di dalam pelayanan, bersama dengan para majelis, bersama dengan seluruh anggota jemaat. Kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang pura-pura. Kadangkala Bapak Ibu kita senyum-senyum, tapi di belakang kita cerita-ceritakan orang. Tidak sungguh-sungguh dalam kasih. Andaikan Yesus melakukan itu Bapak Ibu, kita tiada di dunia ini. Tapi bagaimanapun di depannya pun Bapak Ibu kita berbuat dosa, tapi dia tetap mengelus dada. Bagaimana Yudas Iskariot Bapak Ibu, dia pertahankan ada di tengah-tengah para murid 12 itu. Sudah tahu dia dari dulu akan, dari awalnya Bapak Ibu, akan mengkhianati dia. Tapi dengan kesabaran yang tulus, membimbing, mengarahkan. Enggak diceritakan ke orang Bapak Ibu, tapi dia bimbing. Tapi akhirnya yang mencelakai dia, mengakhiri hidupnya sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mari kasih itu kita praktekkan sungguh-sungguh, sebagaimana Kristus sendiri mengasihi kita dengan tulus. Bapak Ibu dan saudara-saudara, setidaknya kita praktekkan dalam keluarga kita. Kadangkala Bapak Ibu sepertinya kita mengasihi mereka, suami, istri, anak, mertua, menantu. Kita berpikir sepertinya mengasihi mereka. Kita sudah mencukupkan kebutuhan mereka, kita sudah memperhatikan mereka. Sepertinya kita memperhatikan mereka dengan sungguh. Kita berpikir bahwa dengan memenuhi segala kebutuhan mereka, kita sudah mengasihi mereka. Tetapi sesungguhnya kasih itu belum terpenuhi untuk mereka. Sadarkah kita akan hal itu Bapak Ibu? Karena kesibukan kita dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kita lupa bahwa mereka membutuhkan teman bercerita, bahwa mereka membutuhkan teman bermain. Adakah kita praktekkan hal yang itu Bapak Ibu? Kadangkala kita mengorbankan hati anak-anak kita, hati suami istri, hati menantu, mertua, demi pekerjaan Bapak Ibu, tapi melalaikan hati mereka. Mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan teman, mereka membutuhkan teman jalan-jalan. Pak, yuk main Pak, gitu ya, kan Bapak Ibu, yuk main, gitu. Main layangan, mungkin di sini nggak ada main layangan ya, main-mainan begitu. Ya anak-anak kita yang kalau anak kami seumur Greta itu Bapak Ibu, Pak temani Pak, seperti itu Bapak Ibu.
Atau laki-laki, temani Pak main bola. Yuk Pak ke Indomaret mau beli apa? Nah, Papa sibuk, baru capek, baru pulang dari tempat pekerjaan, capek. Atau yang suami istri Bapak dalam pekerjaan, berangkat pagi kan? Kita bekerja loh Bapak Ibu, itu untuk orang keluarga kita memang. Kita berpikir untuk keluarga kita. Bekerja, berangkat pagi, pulang malam atau sore, jam 5, jam 4 atau jam 6. Ada juga yang pulang sampai jam 9 malam kan Bapak Ibu. Nah kita udah capek kan. Kita pikir Bapak Ibu, dengan mencukupkan kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita, kita sudah mengasihi mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Padahal ada satu hal sederhana tapi mempunyai efek yang sangat luar biasa. Mereka butuh teman bercerita. Itu kita lah itu Bapak Ibu, sebagai suami, sebagai istri, orang tua. Ya, anak-anak perlu juga kita dengar Bapak Ibu. Dia bercerita, Pak tadi di sekolah seperti ini, Pak tadi temanku seperti ini. Kadang-kadang ya sudahlah, aku sudah tahu itu nak. Tapi nggak ada di tempat ini kan Bapak Ibu. Amin. Semua orang pengen didengar Bapak Ibu. Tak terkecuali kita yang hadir di tempat ini. Nah karena itu mari kita beri telinga. Salah satu bukti bahwa kita mengasihi dengan tulus kepada mereka. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa hal ini saya sampaikan kepada kita? Jangan sampai mereka mencarinya di tempat lain dan kita terlambat menyadarinya. Beri waktu, perhatian, beri telinga, beri kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Contoh Bapak Ibu, andaikan anak kita, dia memerlukan orang tua untuk bercerita, tapi kepada orang tua tidak dia dapatkan. Kepada siapa dia pergi? Ya, bisa kepada pacarnya? Kalau pacarnya baik, bagus, di dalam Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, nah itulah yang mengasihi dia. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi hal yang tidak benar. Tentu diawali dari mana Bapak Ibu? Dari dalam keluarga. Itu efeknya Bapak Ibu. Nah jadi mari dari sekarang Bapak Ibu, dari sekarang kita beri perhatian itu secara, orang bilang secara holistik Bapak Ibu. Semua di dalam, secara jasmani dan secara rohani. Ya. Jadi kita berikan perhatian kita. Jangan sampai mereka mencarinya di tempat lain. Anak kita lebih senang di luar, atau suami lebih senang di luar, istri lebih senang di luar, karena gak ada tempat dia untuk bercerita dan siapa yang mau mendengar dia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai mereka mencarinya di tempat lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu di gereja kita, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini kami bapak-bapak, ibu-ibu, PRMI dan sekolah P3M itu sudah selesai kami jam 8 Bapak Ibu. Paling lama lah itu jam 9:15, jam 8:15. Tapi pulang jam berapa Bapak Ibu di rumah? Ke rumah itu jam 10 dari sini. Puji Tuhan mereka di tempat yang nyaman, itu di gereja. Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat gereja tidak memberi kesempatan yang sama. Nah, di gereja, ngapain di gereja? Tapi mereka mau bertumbuh, mau berkembang, maju di dalam Tuhan. Ya, di sini. Nah, hal yang sama kita lakukan Bapak Ibu. Ya puji Tuhan anak-anak kita berarti di keluarga mantap Bapak Ibu. Karena mereka tahu mencari tempat yang baik, berkumpul bersama dengan teman-temannya. Nah, tapi kalau enggak Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang terjadi? Cari tempat yang lain. Tempat nongkrong yang lain gitu ya, yang tidak tepat, atau di tempat-tempat yang gelap, kata kasarnya begitulah. Tapi ini mereka di sini, itu udah jam 10, pulang, kita mau ibadah besok. Ya, dengan guyonnya saya sampaikan kan Bapak Ibu. Tapi secara pribadi saya senang, sukacita menemani mereka. Nah, Bapak Ibu, kita pengen gereja kita ke depan dalam situasi seperti ini, gereja terbuka. Nah, kita pengen ke depan juga keluarga kita adalah keluarga di mana perhatian kita terhadap anak-anak kita semua hal ya kita penuhi kebutuhan mereka, tapi ada hal yang kecil mungkin mendengar mereka, memberikan perhatian pada mereka. Nah, sekarang tergantung kami kan di sini ada
Ya, Bu Intan sebagai pembina mereka, Bang Jesse juga sebagai pembina mereka, dan kami yang mengarahkan, jangan terlalu malam ya, sampai jam 10 saja paling lama. Kami sampaikan begitu Bapak Ibu. Dengan maksud Bapak Ibu, kalau mereka cari tempat lain, kalau gereja tidak memberi kesempatan, ya demikian juga kita kan bawa bapak kan, ibu-ibu kan. Nah, PWM itu jam 5 sore, pulang bisa jam 8 loh Bapak Ibu. Maksudnya kita bisa bercerita. Salah satu bukti kita saling memperhatikan dan mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita terlampau sibuk sehingga lupa memberikan perhatian kepada anak-anak kita, suami istri. Mungkin kita terlampau sibuk sehingga lupa memberikan telinga untuk mendengar anak-anak, suami istri. Aku sibuk. Ini kan kulakukan untuk kalian juga. Tapi ada satu hal yang sederhana yang kadang kala dilupakan oleh banyak orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, demikian juga kepada Tuhan, beri kasih kita yang sungguh sebagaimana Dia sudah mengasihi kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dalam hal apa? Menjadi orang atau anak yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Itu bukti kasih kita kepadanya. Apa itu Bapak Ibu? Setidaknya dalam hal doa sajalah. Kalau berdoa Bapak Ibu, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ada kadang kala Bapak Ibu kita berdoa masih sempat itu main HP Bapak Ibu. Ada di sini kan, yang di atas di bawah, anak-anak muda. Amin. Amin Bapak Ibu. Masih sempatnya, mari kita berdoa. Iya. Masih sempat itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau berdoa dengan sungguh, kalau beribadahlah dengan sungguh. Itu bukti kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Kalau bernyanyi memuliakan Tuhan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh. Walaupun suara kita fals, tapi tak apalah. Tapi sampai membuat kita menangis karena kita menghayati syairnya. Bukan suara kita yang fals itu. Tapi dari hati kita tergugah dengan syair itu. Satu tadi kan apanya? Syair tadi lagu itu. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Di mana di dunia ini tidak ada hal yang demikian Bapak Ibu. Ya, selain kasih-Mu Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini sanggup mengubah hidupku menjadi baru. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, perlu kita nyatakan, bernyanyilah memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks persekutuan kita, dalam konteks pekerjaan, kalau bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks pendidikan teman-teman, anak-anak muda yang lagi kuliah di sekolah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, bertanggung jawab, tidak neko-neko dalam pekerjaan, tidak neko-neko dalam pelayanan. Bapak Ibu, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita, kita lakukan hal yang sama. Setidaknya yang menjadi dalam masih bagian kita Bapak Ibu. Kita berdoa untuk siapa? Bukan untuk Tuhan Bapak Ibu. Tapi untuk kita, meneguhkan, menguatkan kita, memuliakan Tuhan, beribadah. Kita bekerja juga, Tuhan menuntut kita juga bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, disiplin. Lalu pertanyaannya, untuk siapa itu? Untuk kita. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang lagi kuliah, orang tua kita mengatakan, nak belajar dengan sungguh-sungguh, dimanapun kau belajar ya, dimanapun kau sekolah, dimanapun kau kuliah, di Muara Enim, atau di Palembang, atau di luar Palembang, di luar Muara Enim, di luar Sumsel ini. Pertanyaannya anak-anak muda, untuk siapa itu? Untuk papa mama itu? Bukan. Tapi untuk kita, untuk anak-anak kami. Nah, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi kita, maka pertanggungjawabkanlah pendidikan itu. Kita pertanggungjawabkanlah pekerjaan kita itu. Kita pertanggungjawabkanlah pelayanan kita itu. Kita lakukan dengan sungguh. Dan itu untuk kita juga Bapak Ibu. Nah, efeknya ketika berjalan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Oh benarlah itu. Mantap kali dalam pendidikannya. Karena dia anak Tuhan. Mantap kali dalam pekerjaan. Ya, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Kenapa seperti itu? Karena dia anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kitalah itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua,
kasih Bapa penuh dengan pengorbanan. Kita baca ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ayat ini kita baca ayat yang ke-10. Kita baca bersama 2, 3, ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna dari kasih yang rela berkorban sehingga dia mau menjadi pendamai atas dosa-dosa kita. Ia tinggalkan segala kemuliaannya hanya untuk kita, bahkan ia mati disiksa hanya untuk kita, sampai ia harus kehilangan nyawanya hanya untuk kita. Filipi 2, 5-8 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kasih yang diperankan oleh Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus. Ia yang hebat, ia yang sungguh luar biasa, tapi merendahkan dirinya. Dia mau berkorban untuk kita, untuk memperdamaikan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3, iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam nats lain, Yesus mengatakan, kamu tidak kusebut lagi sebagai hamba, tapi kusebut sebagai sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kitalah itu Bapak Ibu, dia rela berkorban. Dan dia melakukan semua itu karena kasihnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Bukankah kita senang melihat orang yang rela berkorban? Senang kan kita Bapak Ibu? Senang kita ketika kita melihat orang rela berkorban. Bukankah orang-orang sedemikian kita harapkan di sekitar kita? Kalau begitu, mengapa kita tidak seperti mereka? Supaya kehadiran kita juga dirindukan oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sadar atau tidak sadar kita, manusia zaman sekarang lebih senang untuk mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri daripada berkorban untuk orang lain. Padahal dia percaya kepada Yesus yang sudah berkorban bagi dia. Mari kita hadir di tengah-tengah situasi yang seperti itu, memberi nuansa baru, memberi inspirasi baru di tengah-tengah dunia yang suka mengorbankan orang lain, tapi kita ada di situ senang berkorban. Karena kita senang melihat orang yang berkorban, maka kita lakukan hal yang sama, berkorban untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar untuk berkorban bagi Tuhan dan bagi sesama dengan memberikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan, mengasihinya dengan menjadi pribadi yang memiliki kasih yang tulus dan rela berkorban bagi dia dan bagi Tuhan, bagi sesama sebagai respon kita atas kasih Allah kepada kita. Walaupun kadangkala Bapak Ibu, dia jahat kali sama aku, dia ngata-ngataiku begitu. Apakah aku sanggup mengasihinya? Bapak Ibu, kita mengata-ngatai Tuhan juga. Kita tidak mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Tapi dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita apa adanya Bapak Ibu. John Wesley, Bapak Gereja Metodis Indonesia berkata, kasih tidak dapat dipraktekkan dengan tepat kecuali kita pertama-tama menjalankannya pada saat Tuhan memberi kesempatan. Sekali lagi Bapak Ibu. Kasih tidak dapat dipraktekkan dengan tepat kecuali kita pertama-tama menjalankannya pada saat Tuhan memberi kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sadar atau mungkin kita sudah sadar dan tahu juga, pekerjaan itu adalah pengorbanan Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah pengorbanan.
Kalau dalam pekerjaan tidak ada pengorbanan, itu bukan pekerjaan namanya, Bapak Ibu. Kalau dalam pelayanan tidak ada pengorbanan, itu sama dengan bukan pelayanan. Contoh Bapak Ibu, seperti di sini kan, kami sebagai pendeta, tim kami dalam pelayanan sebelumnya, ya, ada ya Bang Jesse juga, saya Bu Pendeta, Bang Jesse, Kak Intan. Nah, Bang Sandro sekarang di peninjauan SP7, GMI Pos Pelayanan SP7 peninjauan, Oku, Resort Prabu Muli. Kita masih satu distrik. Nah Bapak Ibu, saya sekarang Bang Jesse sudah ada, sekarang saudara atau evangelis Franz Purba sudah ada di tengah-tengah kita. Saya selalu menyampaikan kepada tim ini, teman-teman, pelayanan itu adalah pengorbanan. Kalau kita melakukan pelayanan tidak ada pengorbanan, itu kita sedang bekerja seperti di dunia ini. Nah, karena pelayanan itu Bapak Ibu menuntut pengorbanan. Contohnya kan hari ini berkhotbah Bapak Ibu. Hal yang sama kalau tidak dipraktekkan, itu berarti saya hanya sedang melakukan pekerjaan seperti di dunia. Berkhotbah ya sudah. Ya, berkhotbah ya sudah. Contoh atau mungkin lebih apa Bapak Ibu. Nah di gereja kita ini Bapak Ibu, ada Opa Markus kan, juga yang membersihkan gereja kita. Satu tim kami juga. Apakah saya biarkan Opa Markus? Gak mau saya. Kami sama-sama pelayan. Juga. Samping berkhotbah, tapi terus juga ya nyapu gereja, membersihkan halaman, menggosok WC juga. Ya, di tengah-tengah ya pekerjaan dan pelayanan kita yang begitu besar dan luas. Harus dilakukan juga. Nah, kalau tidak lakukan itu berarti saya sedang bekerja seperti di dunia ini. Nah, mari Bapak Ibu di tempat pekerjaan Bapak Ibu juga begitu. Kita bukan bekerja seperti yang orang lain, tapi sampai hal yang kecil pun kita lakukan. Apa ya, kamar mandi kita gosok juga, tempat Bapak Ibu pekerjaan. Ya, ruangan kantor juga kita harus bereskan. Dengan itu nyaman. Sekarang Bapak Ibu, hampir di setiap instansi pemerintah muncul itu statement melayani. Kami siap melayani Anda. Itu. Kami siap melayani Anda, baik di kepolisian, di bank, dimanapun Bapak Ibu. Nah, apalagi dalam gereja Bapak Ibu. Hal yang sama kita lakukan. Jadi mari bersama-sama kita anak-anak Tuhan. Ya, itulah pengorbanan yang kita lakukan. Itulah pengorbanan yang kita berikan. John Wesley, kasih tidak dapat dipraktekkan dengan tepat kecuali jika kita pertama-tama menjalankannya pada saat Tuhan memberi kesempatan. Nanti tak ada kesempatan lagi. Wah, terlambat sudah. Sama seperti membantu menolong orang lain. Waduh, terlambat sudah karena sudah lewat. Momennya sudah lewat. Bapak Ibu, mari kita melakukan pengorbanan apapun itu. Terakhir Bapak Ibu, hati Bapak menerima kita apa adanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Bapa, sekalipun sedikit apapun, sekecil apapun dari dosa yang kita perbuat. Termasuk mungkin, wah Pak Pendeta udah singgung, anak-anak muda saat berdoa jangan main HP, gitu ya. Saat bernyanyi jangan main HP. Enggak apa-apa sih kalau kita buka. Karena hari ini saya buka juga Bapak Ibu. Maksudnya ya menggunakan HP yang tidak tepat. Ya saya kan gunakan juga mengklik khotbah renungan ini, slide-nya supaya lancar. Maksudnya menggunakan HP yang tidak tepat, bukan untuk beribadah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari apapun itu ya, kan Tuhan bisa lihat walaupun orang lain tidak bisa lihat. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura bahwa kita tidak melakukan dosa. Kita adalah manusia yang berdosa, tidak layak menerima anugerah dan pertolongannya. Tapi Ia mengasihi kita menerima apa adanya Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika dilihat, kan diam juga. Pak Pendeta kan sudah lihat gue. Tapi dengan kasih juga tidak langsung, salah, enggak Bapak Ibu. Tapi dengan kasih membimbing dan mengerahkan, menerima apa adanya. Ada kalanya memang harus to the point Bapak Ibu. Tapi ada kalanya juga nanti sampai langsung begitu bisa down dan tidak semangat, tak datang lagi ke gereja nanti. Sama juga dengan membimbing dan mengarahkan anak-anak kita.
Ada trik-trik tertentu yang harus kita lakukan. Kadangkala Bapak Ibu Tuhan memperlakukan kita hal yang sama. Dibiarkannya. Tapi kita harus ingat, nanti saatnya nanti Tuhan menyentil kita. Saya pakai istilah menyentil, top begitu. Tapi jangan sampai Tuhan dulu menyentil kita Bapak Ibu. Mari kita berubah. Tuhan sudah mengasihi kita. Hati Bapa menerima kita apa adanya. Ketika 1 Yohanes 4 ayat 9 dikumandangkan. Ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Adalah perwujudan dari kasih Bapa, di mana Dia menerima kita apa adanya dengan mengutus anaknya untuk menebus kita. Sebagaimana perlakuan Tuhan kepada kita dengan menerima kita apa adanya Bapak Ibu. Seharusnya perlakuan yang sama kita berikan juga kepada sesama. Untuk saling menerima satu dengan yang lain. Dan saling memperbaiki ketika itu tidak tepat Bapak Ibu. Walau mungkin berbeda pendapat, berbeda emosi, berbeda karakter, dan perbedaan-perbedaan lain. Tapi di dalam kasih kita tetap menerima dia apa adanya. Tapi apa yang salah kita saling merubahnya, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui perenungan hari ini saya mengajak kita untuk dapat mengenal lebih dalam hati Bapa di sorga. Ia mengasihi kita dengan tulus, ia berkorban untuk kita dan menerima kita apa adanya. Kenyataan yang demikian hendaknya membuat kita semakin menyadari Bapak Ibu betapa berharganya kita di matanya. Sehingga pada akhirnya memacu atau memberi semangat kepada kita untuk kita lakukan hal yang sama kepada orang lain. Mengasihi dengan tulus, berkorban juga, dan juga kita menerima siapa saja apa adanya dan saling memperbaiki kalau ada hal yang tempat. Biarlah kebenaran ini Bapak Ibu mengingatkan kita, Bapa di sorga sungguh mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas untuk menjelaskannya untuk dimengerti oleh kami. Tapi kami meyakini bahwa pimpinan Roh-Mu boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan kami. Ingatkan kami betapa Engkau sungguh mengasihi kami dengan tulus. Engkau rela berkorban dan menerima kami apa adanya. Hal yang sama ajar kami, ingatkan kami untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam pendidikan kami, atau dalam hal apapun. Sehingga dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, dan juga yang menyatakan kasih-Mu kepada siapa saja. Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ingatkan kami kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu. Engkau mati di kayu salib, tubuh-Mu tercabik-cabik, darah-Mu tercurah, semua Engkau nyatakan dan Engkau lakukan karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajar kami mempertanggungjawabkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa itu melalui pekerjaan, pendidikan, usaha kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia serta berniat akan menuntut hidup baru dengan menuruti hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini
untuk menghiburkan hatimu, berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Dipersilakan duduk, Pak Ibu. Marilah kita bersatu dalam pengakuan dosa bersama-sama. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, Pencipta semesta alam dan seluruh umat manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang kami lakukan melawan Tuhan dan Raja kami, melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah memberikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka pada kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, dan Dialah yang menjadi kurban perdamaian karena segala dosa kita, bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Tuhan Allah serta sekalian alam, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar itu telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam memperingati kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Dia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah itu Dia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhmu yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan diangkat. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Inilah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa, dan seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku.
Kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat makin menyerupai Tuhan dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin. Pada seluruh pelayan majelis kami persilakan untuk ke depan, kita masuk terlebih dahulu dalam perjamuan kudus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Inilah darahku, darah perjanjian baru, ini ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah dia menjadi makan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Inilah darahku, darah perjanjian baru, ini ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Kita bersama-sama berdoa sendiri, baru nanti kita makan roti ini. Makanlah. Angkatlah anggur ini dan sambil berdoa, setelah itu baru kita minum. Minumlah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan pelayan akan membagikannya, dan nanti kami akan pandu dari depan untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur.
Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Setelah menerima, kita masih tetap berdiri, Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Baik, para pelayan yang di atas gimana? Baik, Bapak Ibu, mari kita angkat hosti sebelah tangan kanan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Ingatlah bahwa tubuh Yesus tercabi-cabi karena kita. Dia lakukan karena kasih-Nya. Hal yang sama kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita mengasihinya dengan tulus, berkorban, dan kita menerima siapa saja, apa adanya dalam kehidupan ini. Amin. Dengan ucapan syukur, makanlah. Silakan Bapak Ibu angkat anggur sebelah tangan kanan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Ingatlah Bapak Ibu bahwa darah Yesus tercurah karena kasih-Nya kepada kita. Dia lakukan karena sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Dengan ucapan syukur, minumlah. Seluruh pelayan kami persilakan ke depan, dan seluruh jemaat dipersilakan duduk. Kita lanjutkan acara kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa kematian anakmu Yesus Kristus dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan raga kami kepadamu, menjadi suatu kurban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu.
Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak, oleh sebab dosa-dosa kami, mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu agar menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan karena pengampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang berkenan kepadanya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu. Ya Tuhan Allah yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal. Ya Tuhan domba Allah anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh manusia. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah doa kami Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, ya Yesus Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian acara perjamuan kudus pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jika ada yang baru pertama kali beribadah di tengah-tengah kita, kami persilakan bangkit berdiri untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Iya. Ada 3 orang yang baru hadir atau beribadah di tempat kita. Kami persilakan untuk tim pemerhati kita untuk memberikan ucapan selamat datang di dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Ya, baik, seluruh jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami persilakan duduk, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan, bernyanyi sambil menyerahkan persembahan dana misi ke depan. Anugerah terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Cinta kasih terbesar. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jauh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Engkau
sepenuhnya. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau minta apa yang tak kupunya. Perkara terindah Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Baik, mari kita berdoa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Dan jemaat dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian persekutuan kita pada hari ini Bapak Ibu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita ke depan. Kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Sepenuhnya tiada engkau pinta apa yang tak kupunya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga.
bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada Engkau pinta apa yang tak kupunya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku. Kami persilakan antri untuk Sebagaimana